perubahan proses yang ditetapkan oleh BKN dalam proses penetapan NIP ini. Jadi proses ini kita berharap itu bisa menjadi proses yang paperless. Jadi bukan lagi less paper. Kalau waktu itu kita masih less paper, sekarang itu paperless, artinya betul-betul tidak ada kertas, dan kita berusaha walaupun mungkin nanti pada di ujungnya masih ada kertas yang harus teman-teman instansi cetak gitu. Itu mungkin karena masih banyak instansi yang belum menerapkan tanda tangan digital. Jadi saya mulai aja dari ini yang peserta lulus CPNS. Jadi mungkin nanti peserta lulus CPNS ini hasilnya adalah dua, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Yang lulus nggak jadi masalah karena mereka biasanya nggak akan pernah protes yang lulus itu. Yang protes itu adalah yang tidak lulus. Tapi ada yang tidak berkenan, kemudian mereka menerima, ada juga yang tidak berkenan, kemudian mereka menyampaikan sanggahan. Itu kita persiapkan tanggal 1 sampai tanggal 3 pelamar untuk melakukan sanggah di SSCN, melalui SSCN. Instansi wajib melakukan jawab sanggah itu tanggal 1 sampai tanggal 4. Jadi sebaiknya begitu ada sanggah jangan ditunda-tunda, jadi langsung dijawab, langsung diproses, karena kita tidak memberi ruang waktu yang lama untuk instansi menjawab sanggah. Tanggal 4 harus sudah close. Kenapa kami menyampaikan seperti itu? Karena proses penetapan NIP ini waktunya tidak banyak, kurang dari 1 bulan. Sementara proses penetapan NIP ini adalah satu rangkaian proses yang cukup panjang dibandingkan dengan proses kenaikan pangkat maupun pensiun. Karena banyak dokumen yang harus diverifikasi dengan betul, sebaik-baik verifikasi, karena mereka akan menjadi calon database baru di kita. Jadi harus betul-betul verifikasinya itu kuat. Saya tekankan sekali lagi, verifikasi dokumen yang sangat baik itu harus dilakukan. Kalau mungkin untuk rangkaian proses penetapan NIP-nya yang sudah diserahkan kepada sistem, itu tidak perlu diragukan lagi, karena itu sudah biasa kita lakukan. Sekarang yang saya tekankan kepada instansi adalah melakukan verifikasi dokumen digital ini sebaik-baiknya. Kalau mungkin verifikasi dokumen fisik, itu biasanya pelamar itu sudah memfotokopi dengan baik, karena yang fotokopi bukan pelamar ya, tapi tukang fotokopi yang memang sudah biasa memfotokopi. Jadi bentuk ijazah, kemudian foto, fisik itu juga sudah sesuai. Gak mungkin orang itu datang ke studio foto atau di foto itu dalam posisi pakaian yang tidak formal misalnya, kemudian apalagi di studio foto itu pasti sudah disiapkan background merah gitu. Kemudian dicetak juga oleh petugas atau studio foto yang memang bisa mencetak dengan baik. Nah, kalau digital itu semua dilakukan oleh pesertanya sendiri, yang mana pemahaman, kemudian skill, itu tidak semuanya paham bentuk dokumen yang baik itu seperti apa seharusnya. Nah, disinilah butuh kekuatan verifikasi instansi. Jadi, contoh misalnya, nanti itu ada kebutuhan penyampaian pas foto terbaru pakaian formal di SSCN oleh peserta. Mungkin akan ada orang yang bilang, ngapain kirim lagi, upload foto lagi. Kemarin kan waktu daftar udah kasih foto kok, ini foto lagi, kirim foto lagi gitu. Nah, ini sengaja kami lakukan seperti ini karena banyak ditemukan waktu proses pendaftaran itu pas foto yang disampaikan tidak sesuai dengan standar atau formal kepegawaian. Sekali lagi Bapak Ibu perlu ingat, dokumen-dokumen yang akan kita ambil kepegawaian nasional. Jadi itu akan menjadi dokumen negara. Kita ini, PNS ini, itu aparat negara. Otomatis
Dokumen-dokumen kita, informasi tentang kita, itu adalah dokumen negara. Sampaikanlah dokumen itu dengan sebaik-baiknya dokumen. Bahkan nanti pada waktu pemusnahan arsip kepegawaian bagi yang sudah punah, itu arsipnya itu dilarang untuk dimusnahkan seluruhnya. Arsip kita itu akan menjadi arsip negara yang akan disimpan ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi kita itu harus bisa menyiapkan dokumen sebaik-baiknya dokumen. Waktu pendaftaran kemarin itu banyak ditemukan yang pelamar